The minds of the people, blinded and debased by slavery and heathenism, were not prepared to appreciate fully the far-reaching principles of God's 10 precepts. That the obligations of the Decalogue might be more fully understood and enforced, additional precepts were given, illustrating and applying the principles of the 10 Commandments. These laws were called judgments. They were delivered privately to Moses, who was to communicate them to the people. Patriarchs and Prophets, page 310, paragraph 1. Oke, kita akan mulai. Kita punya bagian kedua daripada seri The War Against the Word of God. Peperangan melawan firman Tuhan yang adalah hukum Tuhan. Kemarin kita sudah belajar apa peperangan itu. Ialah untuk mengartikan arti yang bukan dimaksudkan Tuhan Yesus dan Bapa. Dan sekarang kita melihat tentang hukum Tuhan, karena setan punya perangan itu sebenarnya terhadap hukum Tuhan yang adalah firman Tuhan di Yesaya 1 ayat 10 kan. Jadi mari kita mulai. The Law of God di Keluaran 33 ayat 18. Musa berkata, "Saya mohon kepadamu, tunjukkanlah kepadaku kemuliaan-Mu." Okay. Dan kemuliaan-Mu, kemuliaan Kristus kan, yang dan Bapa adalah karakternya. Okay. Jadi boleh dikatakan Musa mau lihat karakternya Kristus yang adalah karakter Bapa, karena kita tahu karakternya sama. Dan karakter ini diungkapkan di dalam hukumnya atau pengungkapan daripada hukum. Jadi waktu Musa bilang tunjukkan kemuliaan-Mu, sebenarnya kalau mengerti hukum, saya bisa melihat karakter Bapa. Kalau saya nggak mengerti hukum, saya nggak bisa mengerti dengan sempurna karakter Bapa. Hukum Bapa itu adalah pengungkapan yang menjelaskan, yang menguraikan karakternya. Okay. Jadi karakter Bapa itu bisa saya kenal dengan saya mengenal hukum itu. Dan itu mengungkapkan kekudusannya. Okay. Tetapi kalau dipandang oleh orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, itu adalah suara tuduhan. Yang kita belajar di 2 Korintus 3 yang adalah ministration of death. Sebagai orang yang sudah jatuh dalam dosa, dia hanya bisa lihat judgment. Kamu harus mati, kamu harus mati. Karena dia hanya bisa melanggar dan upah dosa adalah kematian. Ini bukan bagiannya hukum, atau untuk mengampuni itu bukan bagian daripada hukum. Okay? Karena Roma 3:20 kita tahu, hukum itu hanya mengungkapkan dosa saya. Tentu saja kalau orang hanya bisa lihat dia punya condemnation atau tuduhan, dia pikir karakter Tuhan itu hanya menuduh kan? Tapi dia nggak bisa lihat dengan sempurna, karena Tuhan walaupun ada dia punya judgment, tapi bukan hanya judgment kan, kita tahu Tuhan menginginkan mercy lebih daripada judgment, walaupun dia akan jalankan judgment itu kalau orang itu menolak mercy-nya. Jadi waktu Musa bilang tunjukkan kemuliaan-Mu, Musa mau lihat karakter Bapa yang sempurna, yang diungkapkan oleh hukum, dengan catatan orang itu mengerti waktu dia baca hukum. Di ayat 19 Tuhan bilang, "Saya akan membuat semua kebaikan-Ku lewat di depan-Mu. Saya akan menyebut nama Jehovah God. Saya akan berkemurahan berdasarkan kuasa-Ku. Dan saya akan menunjukkan kemurahan pada siapa saja yang saya mau tunjukkan kemurahan itu." Ini karakter Bapa. Goodness, gracious, mercy, dan itu the name of the Lord kan. Name adalah karakter. Makanya di Wahyu 14, name itu nama Bapa tertulis di dahi semua orang yang selamat, 144.000.
Di Keluaran 34 ayat 4, Musa menerima 2 loh batu, seperti yang pertama yang dia lempar waktu umat Israel sedang golden calf, kan, sedang sembah lembu emas itu. Jadi dibuat 2 loh batu yang baru. Lalu pagi-pagi hari dia ke Sinai dan Tuhan memerintahkan dia untuk terima di tangan Musa 2 loh batu ini. Lalu di ayat 5, dan Jehovah God turun di tengah awan dan berdiri dengan Musa di situ dan menyebut namanya. Ini kan dia bilang ini karakter. Dan ayat 6 dibilang Jehovah God merciful, berkemurahan, gracious, penuh dengan kebaikan, panjang sabar, berlimpah dalam kebaikan dan kebenaran. Ini karakter Bapa. Ini yang Musa mau lihat, kan? Sekarang dia lihat. Okay? Dan selalu mau berkemurahan untuk banyak orang dan mengampuni kejahatan dan pelanggaran dosa kan? Tapi nggak akan membebaskan orang yang tetap kedapatan salah, yang menolak mercy, dan akan mengunjungi dosa mereka dari orang yang tolak mercy sampai 2, 3, dan 4 generasi seterusnya. Nah, generasi seterusnya artinya dia punya karakter itu diturun-temurunkan ke generasi seterusnya. Karena nggak akan dikunjungi kalau generasi berikutnya sudah bertobat, kan? Jadi ini adalah karakter Bapa. Jadi kita lihat ada judgment-nya. Judgment-nya ialah Tuhan akan nggak membebaskan orang dari dosanya kalau dia tolak mercy. Tapi kalau dia tolak mercy, dia nggak perlu terima judgment. Ini karakter Tuhan yang dimengerti oleh Musa. Okay? Jadi dia bilang, tunjukkan karaktermu, dia lihat sekarang karakternya. Okay? Jadi kita tahu tadi dikatakan bahwa hukum Tuhan itu mengungkapkan atau menguraikan mercy dan justice-nya Tuhan. Okay? Kemurahannya dan justice. Justice artinya Tuhan hanya memberikan justice kalau orang itu tolak mercy. Jadi walaupun dua-duanya karakternya, Tuhan setia untuk menjalankan justice-nya kalau orangnya tolak mercy. Dan dia nggak terima justice lagi. Kalau dia terima mercy, Tuhan Yesuslah yang terima justice-nya, kan? Jadi Tuhan tetap justice. Walaupun dia berikan mercy, justice masih jalan. Jadi justice itu nggak dibatalkan dengan terima mercy. Mercy itu nggak dibatalkan dengan terima justice. Karena buktinya semua orang patut terima justice. Semua. Dan semua orang diberikan mercy. Dan pada waktu semua orang diberikan mercy, justice-nya jalan terus karena anaknya lah yang menjalankan justice-nya. Jadi Tuhan itu mercy dan justice. Bukan berarti karena satu yang satu tidak, dan yang satu lagi jalan lalu yang satu tidak. Dua-duanya jalan. Roma 7:12 katakan, hukum itu holy, just, dengan good, kudus, benar, adil, dan baik. Di 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, aku holy. Tuhan itu holy. Nah, kalau dibilang hukum itu holy, lalu Tuhan itu holy, kita bisa mengerti bahwa hukum itu mengungkapkan Tuhan, kan? Hukum itu bukan Tuhan. Hukum itu bukan God, tapi hukum itu explain, menjelaskan, expound, menguraikan tentang Tuhan. Okay? Jadi kalau saya mengerti hukum Tuhan, saya mengenal Tuhan dari hukumnya. Dengan catatan saya mengerti waktu saya baca hukum Tuhan. Lalu Tuhan pun di Yesaya 45 ayat 21 dikatakan Tuhan itu just. Just, kan? Just artinya justice. Just itu benar, adil, kan? Jadi just. Lalu di Lukas 18 kita tahu ceritanya bahwa ada seorang yang bilang good master. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Nggak ada yang good kecuali God. Jadi ini adalah karakter daripada God, good, just, dengan holy, kan? Sementara hukum itu semuanya. Jadi kita bisa lihat bahwa
Hukum itu mengungkapkan, menguraikan karakter Bapa. Hukum itu. Dan itulah yang dilihat Musa. Waktu Musa bilang, show me thy glory, yang dikasih tunjuk adalah God itu holy, God adalah just, dan God itu good. Dan kita tahu Musa menerima 10 hukum. Jadi waktu Musa menerima 10 hukum, Musa menerima hukum yang mengungkapkan, memberi penjelasan tentang karakter God. Itulah yang dia lihat waktu dia terima hukum itu di Bukit Sinai, kan? Kita lanjut di tulisan Great Controversy. Hukum Tuhan adalah pengungkapan daripada kehendaknya, adalah transkrip daripada karakternya, atau karakter yang diungkapkan dengan tulisan. Dan hukum itu bertahan selama-lamanya. Artinya nggak pernah karakter Tuhan berubah. Nggak pernah bisa berubah. Tidak ada satupun perintahnya ditiadakan. Tidak ada satu jot atau titel pun dirubah. Kan? Dan hukum Tuhan yang adalah karakter Tuhan berlaku untuk selama-lamanya. Karena Tuhan nggak ada awalnya, God nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya, dan God itu selalu ada karakternya. Jadi kalau mau ditiadakan hukum, itu sama dengan karakter Tuhan nggak ada lagi. Dan kalau karakternya nggak ada lagi, bisa saja God-nya masih ada, tapi sudah ganti karakter, atau God-nya sama sekali udah nggak ada lagi. Jadi bahaya sekali untuk mau bilang bahwa hukum itu nggak berlaku lagi. Dan pada umumnya orang yang bilang hukum nggak berlaku lagi, mereka sebenarnya nggak ngerti bahwa kalau mereka mengerti itu, mereka nggak akan bilang itu. Untuk bilang bahwa feast udah nggak ada lagi, statutes itu nggak penting. Pada umumnya orang cuma bilang nggak ada feast lagi. Mereka nggak tahu apa itu statutes dengan judgment. Mereka nggak tahu adalah bahwa feast itu adalah bagian daripada statutes. Dan kalau mereka tahu itu, mereka nggak akan bilang itu. Jadi pada umumnya orang nggak ngerti. Hukum Tuhan itu holy tadi kan, dan sangat singkat, cuma 10, dan sangat jelas. Artinya kalau dibilang jangan membunuh, oke, jangan membunuh. Jangan berzina, jangan berzina. Itu sangat singkat dan sangat jelas. Sangat gampang untuk dimengerti dan sangat gampang untuk diingat. Coba kalau suruh hafal 10 hukum dengan semua statutes, dengan judgment-nya, dengan semua precept-preceptnya. Bukan main panjangnya kan? Tapi 10 ini sangat singkat, tapi dia mencakup cakupannya sangat luas. Dan kalau orang nggak mengerti luasnya, itu sebabnya diberikan statutes dengan judgment, supaya dia bisa mengerti lengkapnya 10 hukum yang 10-nya sangat singkat walaupun jelas. Namun itu adalah pengungkapan daripada kehendak Bapa. Okay? Dan dikatakan di sini untuk meringkaskan 10 hukum yang sangat sederhana, dikatakan thou shalt love the Lord thy God. Kamu patutlah untuk mengasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, dan tenagamu. Ini ringkasannya. Ini baru ngomong ringkasnya. Patutlah kamu mengasihi tetanggamu sebagaimana kamu mengasihi dirimu. Lakukan ini dan kamu akan hidup. Kita tahu hukum diordain untuk life kan. Lalu dia lanjut, ini dia punya ringkasan. Engkau pun patut memelihara statutesku dan judgmentsku. Dan kalau kamu melakukan semua statutes dengan judgmentku, dia akan hidup. Dan dia akan hidup di dalamnya. Artinya dia akan hidup dengan melakukannya. Dengan melakukannya itulah kehidupan. Dan ini baru singkat, cuma dibilang aja singkat. Belum diuraikan kan. Jadi banyak orang nggak mengerti tentang statutes dengan judgment. Mereka pikir cuma 10 ini. Itu letter of the law. Sementara pengungkapan, penguraiannya dia punya exponents tadi atau expansion atau expound. Waktu di expound itu diuraikan, luasnya bukan main kan. Oke. Kalau seorang yang berdosa melanggar hukum Tuhan itu diperlakukan sesuai dengan letter daripada covenant ini, sebagian mana yang tertulis,
hanya yang tertulis, artinya 10 yang sangat singkat yang gampang untuk dihafal, nggak akan ada harapan untuk keselamatan bagi orang yang sudah berdosa. Kenapa? Karena semua telah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa nggak bisa lihat selain letter atau tulisan daripada covenant ministration of death ini. Yang mereka lihat, jangan berzina. Wah, saya sudah berzina. Jangan bohong. Saya sudah bohong. Pelihara hari Sabat. Saya sudah melanggar. Jadi dia hanya bisa lihat kematian. Dan kematianlah dia punya upah bagi semua orang yang berusaha sia-sia tentu saja untuk memenuhi tuntutan hukum. Sia-sia. Makanya orang yang nggak mengerti dia punya prinsip ini, sementara dia pikir dia sedang menurut, dia nggak tahu dia sebenarnya sedang melanggar. Di sini katakan, berulang kali orang berdosa, namun dia nggak percaya atau dia nggak tahu, atau dia nggak pikir bahwa dia sedang berdosa dan harus mati upah dosa karena dia nggak pikir dia sedang berdosa. Sama dengan orang-orang Farisi kan, jangan bersinah. Oh, saya nggak bersinah, padahal sedang bersinah dalam pikirannya kan. Jadi letter itu untuk dunia yang berdosa sudah nggak ngerti lagi, dia punya prinsip yang panjang, lebar, luas dan dalamnya udah nggak ngerti lagi. Dunia penuh dengan dosa ini hanya bisa lihat apa yang tertulis 10 itu dan dia pikir itulah dia, nggak ada penguraiannya, itulah dia. Padahal jauh lebih luas dari itu kan. Dan hukum Tuhan yang diucapkan di Sinai ini adalah pengungkapan condemnation. Condemnation artinya tuduhan pelanggar sebagai tuduhan pelanggaran sebagai pelanggar hukum Tuhan, di mana dia patut mati. Jadi kita bisa lihat di Keluaran 20 ayat 18 dan 19 tentu saja mereka bilang, Musa kamu ngomong sama kita aja. Jangan God yang bicara sama kita, nanti kita mati. Kenapa? Kenapa mereka bilang nanti kita mati? Karena mereka waktu dengar suara Tuhan tertuduh sebagai pelanggar hukum Tuhan. Dan itu sebabnya mereka tahu mereka akan mati. Dan hukum itu tidak memberikan pengampunan dan kuasa untuk menebus. Tapi hukum itu diordain untuk kehidupan. Artinya fungsi hukum ialah untuk memberikan kehidupan, sementara orang yang berdosa hanya bisa lihat kematian. Mereka yang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip 10 hukum akan menerima upah dari penurutan mereka. Tetapi hasil pelanggarannya membawa kematian dan perbudakan yang kita tahu adalah kematian kan? Dan tetap akan dituduh hukum sebagai pelanggar. Oke, jadi orang berdosa hanya bisa lihat Tuhan itu tuduh-tuduh, judgment lah gitu. Hanya bisa judgment karena hanya itulah yang dia dengar, karena hanya berdosalah yang dia sanggup lakukan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan, karakter Tuhan bukan hanya itu kan. Karakter Tuhan mercy. Jadi sementara mereka hanya bisa lihat mereka harus mati, Tuhan pun berikan mercy dengan catatan kamu mengerti bagaimana Tuhan punya cara untuk berikan mercy melalui anaknya tentu saja. Dan diberikan status dengan judgment law of Moses dan diberikan sanctuary service, kita tahu setelah Bukit Sinai kan yang melambangkan gospel. Dan itulah jalan keluarnya dari mereka punya condemnation atau tuduhan sebagai pelanggar hukum Tuhan. Karena Tuhan itu judgment dengan mercy, just dengan mercy, good and holy kan. Sementara mereka hanya bisa lihat apa? Tuduhan-tuduhan. Jadi gara-gara umat Tuhan yang baru keluar dari Mesir again and again berulang kali melanggar hukum Tuhan diulang lagi di Bukit Sinai. Kan? Jadi waktu diulang lagi di Bukit Sinai kita tahu bahwa mereka langsung tertegur atau terungkaplah, terinsafkan akan dosa mereka. Sama dengan yang tadi kita bilang di Keluaran 20 ayat 19 kan.
bahwa wah Musa kamu aja yang ngomong, itu menunjukkan bahwa mereka langsung disadarkan akan dosa mereka. Tapi kita tahu bahwa Tuhan belum habis. Setelah dia ungkapkan mereka punya dosa dan ketidaksanggupan mereka untuk menurut, dia memberikan solusinya. Dia memberikan solusinya, dan solusinya diberikan melalui Musa. Itu sebabnya di sini katakan Kristus memberikan kepada Musa, setelah 10 hukum dikumandangkan, Kristus berikan kepada Musa prinsip-prinsip keagamaan yang akan menuntun mereka untuk hidup setiap hari dalam penurutan tentu saja. Dan prinsip-prinsip keagamaan ini adalah statutes yang dengan jelas diberikan supaya mereka tidak melanggar 10 hukum. Dan statutes ini, prinsip-prinsip keagamaan ini bukan bayang-bayang, bukan bayang-bayang. Bukan bayang-bayang yang tidak berlaku lagi pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan mereka ini, atau ini statutes ini, religious precepts, berlaku selama-lamanya. Nah, kalau statutes adalah bagian daripada religious precepts yang menjelaskan 10 hukum, makanya setelah masuk surga dan selama-lamanya masih keep the feast. Kan Yesaya 66 ayat 22-23, kita keep the feast selama-lamanya. Karena itu adalah bagian daripada 10 hukum. Nah, 10 hukum itu bukan cuma 10 sekali lagi. 10 itu adalah prinsip-prinsip yang singkat dan sederhana dan gampang dihafal, tapi penguraiannya sangat luas lebar dalam panjang dan lebar. Dan panjang lebar dan semua itu termasuk statutes dengan judgment atau dia punya feast juga kan. Dan itu bagian daripada 10 hukum. Bukan hanya mau bilang bagian daripada 10 hukum, kita sudah belajar bahwa hukum Musa itu nggak ada bedanya dengan hukum Tuhan karena sama-sama Tuhan punya hukum. Adam mengajarkan kepada keturunannya hukum Tuhan dan diturunkan dari bapak ke anaknya ke generasi seterusnya. Tapi sangat disayangkan hanya sedikit yang menerima dan menurut sesuai dengan 10 hukum itu. Dengan melanggar hukum Tuhan, dunia menjadi sangat jahat. Dan oleh sebab itu, perlu untuk dibersihkan bumi ini dari kejahatannya dengan air bah. Hukum Tuhan dijaga oleh Noah dengan dia punya keluarga. Dan Nuh ini mengajarkan kepada keturunannya 10 hukum. Jadi 10 hukum dijaga terus ya. Dan setelah itu banyak orang pun departed from God atau berjalan bertentangan dengan 10 hukum. Dan oleh sebab itu Tuhan sekarang pilih Abraham yang Tuhan bilang dia menurut mematuhi suaraku dan memelihara perintahku, perintah-perintahku, statutesku dan hukum-hukumku. Ini dia. Jadi waktu dibilang tadi Adam mengajarkan kepada keturunannya hukum Tuhan, lalu diberikan kepada Nuh yang sama, lalu diberikan kepada Abraham yang sama, dan itu dibilang apa? Commandment, statutes dengan laws. Jadi itu sama dengan 10 hukum. Kepada dia diberikan upacara atau pengertian daripada circumcision ya, persunatan, dan persunatan itu adalah tanda bahwa mereka yang menerima persunatan itu mengabdikan diri mereka untuk pelayanan Tuhan. Dan telah bertekad bahwa mereka akan tetap berpisah dari bangsa-bangsa kafir dalam penyembahan berhalanya, dan mereka mau menurut hukum Tuhan. Itu artinya circumcision. Jadi circumcision itu adalah tanda bahwa saya terima ini covenant dan saya mau menurut Tuhan dan mau pisah dari keberhalaan bangsa-bangsa kafir di sekitar saya. Jadi biarpun orang di circumcise atau dibaptis, belum tentu dia lakukan tandanya. Belum tentu dia lakukan apa yang ditunjuk oleh tandanya, yaitu kamu harus terpisah dari dunia, harus tetap menurut Tuhan. Jadi nggak ada gunanya juga di circumcise sama dengan nggak ada gunanya dibaptis kalau saya nggak ngerti. Seakan-akan kalau dibaptis sudah pasti selamat.
Kalau dibaptis itu sama dengan, oke, saya mau terpisah dari dunia, saya mau abdikan kehidupan saya untuk Tuhan. Itu artinya. Oke, jadi gagalnya keturunan Abraham untuk mematuhi apa yang mereka sudah janjikan. Oke. Itulah sebabnya mereka membuat persekutuan dengan bangsa-bangsa kafir dan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan bangsa-bangsa kafir ini. Sehingga mereka sudah nggak beda lagi dengan bangsa kafir, padahal mereka disunat. Sama dengan dibaptis, tapi nggak ada bedanya dengan dunia. Dan inilah sebabnya kenapa Tuhan izinkan mereka diperbudak di Mesir. Dan sementara di Mesir, mereka punya kehidupan di Mesir sudah dicampur baur dengan orang-orang yang menyembah berhala di sana. Dan mereka harus tunduk kepada orang-orang Mesir. Prinsip-prinsip surgawi tambah lama tambah kabur dengan kebiasaan-kebiasaan ajaran orang Mesir dan kekafiran-kekafiran dari Mesir. Sehingga mereka sudah lupa. Dan yang lahir pun nggak pernah lupa. Karena baru lahir, jadi mereka udah nggak tahu lagi. Mungkin yang generasi pertama masuk Mesir masih ingat lah ya. Tapi turun-temurun bertahun-tahun, ratus tahun, akhirnya mereka sudah kehilangan konsep itu. Dan yang mereka pikir benar adalah yang dari Mesir, sama dengan kita yang lahir di dunia. Kalau nggak pernah dengar kebenaran, kita pikir itulah yang benar kan. Dan oleh sebab itu harus dipisahkan dari dunia. Lalu diajarkan law, commandment, statutes, judgment. Baru kita bilang bahwa wow, rupanya kalau kita tetap nggak pernah terpisah, kita nggak pernah tahu ini kan. Itu sebabnya waktu Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, dia turun di Bukit Sinai, kan, dan diselubungi di dalam kemuliaannya dengan malaikat-malaikatnya, dia mengucapkan, membentangkan hukumnya untuk semua bisa dengar. Nah, jangan lupa, mereka sudah tidak tahu lagi prinsip 10 hukum. Artinya mereka sudah melanggar kelas berat 10 hukum ya. Jadi waktu Tuhan bilang dia punya 10 hukum, jangan lupa. Firman Tuhan itu bukan cuma perkataan orang ya. Kalau orang ngomong, kalau hanya manusia ngomong, nggak ada yang takut. Tapi waktu Tuhan berbicara, bayangkan, dia punya badai bisa diam di tempat. Kalau Tuhan berfirman, iblis, malaikatnya setan, harus keluar tanpa pilihan. Dia nggak bisa bilang, saya nggak mau keluar kalau diusir. Jadi setan punya malaikat pun, setan pun waktu Tuhan Yesus usir di Matius 4, harus pergi. Walaupun dia nggak mau. Jadi kalau Tuhan ngomong, apakah ada pilihan untuk nggak rasa berdosa? Sudah pasti rasa berdosa. Jadi mereka rasa berdosa dan mereka bilang apa? Wah, Musa, kamu aja yang ngomong. Kalau Tuhan yang ngomong, mati kita. Itu menunjukkan bahwa mereka udah nggak ngerti karakter Bapa. Setahu mereka, wah ngeri juga nih God ini. Kayaknya kita jadi takut dengan dia kan. Padahal mereka mau diberikan statute dengan judgment dengan dia punya gospel melalui dia punya sanctuary service kan. Tapi mereka belum tahu itu. Pikiran mereka dibutakan dengan pengalaman mereka di Mesir dengan perbudakan, dengan kekafiran. Dan mereka belum siap untuk menerima dengan sepenuhnya prinsip-prinsip panjang, lebar, luas, dalam daripada 10 hukum. Mereka belum siap. Kaget, shock mereka. Tuntutan daripada 10 hukum bisa lebih dimengerti sepenuhnya dengan diberikan prinsip-prinsip tambahan yang kita tahu diberikan melalui Musa. Jadi Tuhan mau selamatkan mereka. Tuhan nggak mau binasakan mereka. Untuk apa bawa keluar dari Mesir kalau hanya untuk dibinasakan? Itulah yang mereka bilang kan. Kenapa kita dibawa keluar dari Mesir lalu hanya mau mati kelaparan di padang belantara atau kehausan? Tuhan mau bawa keluar untuk menyelamatkan mereka. Tapi sebelum mereka diselamatkan, mereka harus sadar dulu mereka punya kebutuhan untuk diselamatkan dan bukan untuk menyelamatkan diri. Dan untuk mereka sadar akan mereka punya kebutuhan, mereka harus dibuat sadar dulu bahwa mereka nggak bisa menurut 10 hukum. Dan 10 hukum yang mereka pikir mereka mengerti harus diuraikan dulu
baru mereka bisa ditolong untuk diselamatkan dengan kuasa Tuhan. Itu sebabnya mereka dikumpul di Sinai, lalu diberikan 10 hukum, lalu diberikan prinsip-prinsip tambahan untuk menolong mereka untuk tidak melanggar 10 hukum. Hukum ini namanya judgments. Ini, judgments. Judgments artinya, kalau kamu nggak bikin gini, kalau kamu bikin itu, kalau wanita ini kedapatan tidak perawan lagi, dia harus dibawa keluar oleh ayahnya dan di hadapan pria dilempari batu sampai mati, kan? Sama dengan cerita Yohanes 8. Ini dia, ini judgment. Tapi ada status juga, kan? Jadi inilah yang dibilang, inilah yang diberikan kepada umat Israel melalui Musa untuk mengerti 10 hukum. Untuk bisa melihat karakter Bapa sepenuhnya. Nah, Musa sudah tahu karakter Bapa. Musa sudah lihat. Mereka belum. Mereka belum lihat karakter Bapa. Musa sudah, kan? Paling kurang waktu dia naik ke gunung kedua kali, dia tanya, kan? Walaupun dia waktu terima pertama, dia juga naik ke gunung, kan? Karena di Keluaran 20 ayat 19, 20 dan seterusnya kita tahu bahwa dia naik ke gunung. Sementara semuanya menjauhi gunung, artinya dia sudah kenal karakter Bapa. Dan bukan seperti 10 hukum, tapi beda dari 10 hukum, bahwa hukum-hukum ini, additional precepts, judgments ini, yang diberikan bagi umat Israel yang buta, yang nggak bisa lihat judgment tentu saja, dengan status, dengan dia punya mercy, diberikannya kepada Musa untuk dikomunikasikan kepada umat Israel. Tuhan tidak percayakan prinsip-prinsipnya untuk dihafal umat-umatnya yang cenderungnya untuk melupakan dia punya tuntutan. Jadi sangkin beratnya efek daripada perbudakan Mesir, Tuhan nggak mau mereka dibilang aja lalu mudah-mudahan kamu hafal. Dia tulis ukir di batu, dia nggak ukir di tanah, nanti bisa terhapus. Dia ukir di batu supaya nggak bisa dilupa. Dia mau menyingkirkan semua kemungkinan daripada kemungkinan mereka bersekutu dengan tradisi-tradisi atau bangsa-bangsa yang kafir. Dengan memberikan dia punya prinsip-prinsip ini, umat Tuhan bisa beda dan terpisah daripada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan Tuhan pun nggak mau mereka dibingungkan dengan prinsip-prinsip manusia. Dengan diberikan prinsip yang diberikan melalui Musa, mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Sementara keluar dari Mesir, boleh dikatakan mereka punya pengetahuan sudah campur baur semua. Jadi ini diberikan untuk memisahkan, untuk sanctify mereka. Tapi Tuhan nggak berhenti dengan hanya memberikan 10 hukum yang diukir di batu. Dia tahu bahwa umat Tuhan ini gampang sekali untuk keluar pagar kalau digoda sama dengan Hawa. Dan oleh sebab itu, Tuhan perintahkan kepada Musa untuk menulis judgment dengan hukum-hukum, dengan instruksi yang sangat detail apa yang dituntut dari mereka. Jadi kita bisa lihat bahwa ini yang ditulis kepada Musa ini, supaya mereka benar-benar jadi umat Tuhan, bisa menjadi great nation, bisa menjadi terang dunia, dan tanpa ini, tanpa yang diberikan kepada Musa, mereka punya pengertian sejauh 10 saja dan nggak lebih dalam dari itu, sehingga gampang sekali. Gampang sekali untuk meleset karena nggak mengerti prinsipnya. Itu sebabnya Tuhan berikan hukum-hukum melalui Musa untuk membuat pengertian mereka terhadap 10 hukum berakar dan mengerti karakter Bapa, dan barulah mereka menjadi umat-umat Tuhan kalau Tuhannya yang mereka sembah, mereka mengerti karakternya. Dan 10 hukum ini amplified. Yang amplified kayak amplifier, dibesarkanlah, dikumandangkan lebih nyaring, diberikannya secara yang sangat spesifik. Kita tahu Tuhan ucapkannya sangat jelas dan sangat besar suaranya dan goyang seperti gempa bumi dan semua itu, dan itu membuat mereka sangat
diimpress terhadap Tuhan punya kekudusan. Dan fungsinya daripada apa yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa ialah untuk menjaga kekudusan 10 hukum yang ditulis di batu. Nah, kemarin, jangan lupa, kemarin kita belajar tentang bagaimana 10 hukum firman Tuhan, 10 hukum diserang setan, kan? Peperangan itu adalah peperangan untuk menumbangkan firman hukum Tuhan. Dan orang yang nggak mengerti hukum Tuhan, tentu saja akan tumbang kalau dia pikir hukum Tuhan hanya pengertian 10 itu dan nggak lebih dari itu. Dan kalau saya mau jaga 10 hukum yang diserang setan, tapi yang saya jaga itu sangat permukaan saja, bukankah saya akan gampang untuk ditipu? Karena saya nggak kenal karakternya. Saya nggak kenal karakter Tuhan yang full itu. Mercy, just, good, holy, kan? Justice, judgment, semua sama. Kalau saya nggak tahu itu, gampang sekali saya hanyut. Saya bilang, oh Tuhan nggak membinasakan. No, Tuhan nggak membinasakan. Itu karena itu sama dengan umat Israel baru keluar dari Mesir dan nggak ngerti karakter Bapa. Dan apa yang mereka baca itu, yang kalau baca pun menakutkan, membuat mereka gemetar, mereka nggak ngerti karakter Bapa. Bagaimana nggak mau tertipu setan kalau mereka pun nggak ngerti. Itu sebabnya diberikan dia punya law, dan dia punya commandments, dan dia punya statutes dan judgment, supaya mereka benar-benar mengerti, sehingga mereka nggak akan diputarbalikan setan. Waktu setan bilang bahwa, oh enggak, Bapak nggak membinasakan. Bapak itu love. Dan saking love-nya dia nggak akan binasakan. Setan pun akan diselamatkan. Itu karena nggak ngerti detail daripada 10 hukum. Dan umat Tuhan diingatkan kembali pentingnya untuk menjaga kekudusan hari Sabat. Dan supaya 10 hukum yang sedang dibicarakan inilah hukum keempat, hukum hari Sabat ini jangan dilanggar. Tadi diberikan apa? Judgment, kan? Tuhan berikan feast tahunan. Jadi feast tahunan itu diberikan supaya jangan melanggar hari Sabat. Jadi kalau saya tolak feast, saya akan tetap melanggar hari Sabat. Sementara saya pikir saya memelihara hari Sabat hanya karena saya kebangunan yang namanya gereja pada hari yang benar. Kan? Saya pikir itu cara berbakti hari Sabat. Yang penting minta off dari tempat kerja dan nggak terlambat waktu ke sekolah Sabat. Kan? Dan ikut potluck dengan setia pada hari Sabat, dan tutup Sabat waktu matahari terbenam. Saya kira hanya seluas itulah hari Sabatnya. Dan oleh sebab itu nggak perlu feast, padahal feast diberikan supaya saya mengerti panjang, lebar, luas, dalam, tinggi, dan segala-galanya daripada 10 hukum supaya saya tidak langgar. Jadi Tuhan berikan feast supaya saya benar-benar bisa beda dengan orang yang tidak takut Tuhan. Dan feast ini diberikan untuk kebaikan Israel, bukan untuk dikutuk. Agar umat Israel bisa menjadi kudus, sebagaimana hukum itu kudus, yang mengungkapkan Bapa yang kudus. Jadi kalau saya pelihara feast dan saya mengerti fungsinya dan saya jalankan dengan pertolongan Tuhan, Tuhan itu kudus, hukum itu, hukum tertulis yang mengungkapkan Bapa yang kudus, saya hukum yang hidup, yang mengungkapkan Bapa yang kudus. Dan apa yang menolong itu? Feast tahunan. Feast tahunan lah yang menolong saya untuk bisa menjadi hukum yang spiritual, hukum yang hidup. Bukan hukum yang letter, walaupun nggak ada salahnya letter, tapi yang lebih mantap adalah kalau kamu hidupkan hukum itu. Bukan hanya tunjuk 10 hukum, tapi kamulah terang dunianya. Kamulah hukum yang hidup. Itu Tuhan berikan visi itu agar umat Tuhan bisa menjadi Matius 5:14-16. Kamulah terang dunia. Itulah disebabnya. Hukum-hukum ini ditulis oleh Musa. Dan hukum-hukum ini dengan 10 hukum disimpan di bilik emas suci, diberikan untuk mengilustrasikan 10 hukum agar 10 hukum ini enggak disalah mengerti. Dan syarat untuk terima
yang janji yang dijanjikan kepada umat Tuhan yang diulang kembali kepada Abraham, yaitu tanah perjanjian dan hidup selama-lamanya, itu ialah untuk menurut 10 hukum. Kita tahu bahwa 10 hukum itu dia punya dasar daripada covenant-nya. Artinya kamu akan menerima tanah perjanjian yang akan selama-lamanya, dan untuk selama-lamanya kamu tinggal di situ, tentu saja kamu harus hidup selama-lamanya kalau kamu menurut 10 hukum. Dan kalau 10 hukumnya saya nggak ngerti dan saya langgar karena tolak dia punya law of Moses, artinya saya tidak memenuhi janji yang diulang kembali kepada Abraham, sehingga saya akan kehilangan kehidupan kekal selama-lamanya karena saya tolak apa yang Tuhan berikan untuk menolong saya memenuhi janjinya. Keluaran 34 ayat 29, kan? Di sini dikatakan, tibalah waktu Musa turun dari Bukit Sinai dengan 2 loh batu, kan? Dia datang dari bukit dan Musa, dia nggak sadar bahwa dia punya kulit wajah itu bersinar-sinar waktu bicara dengan umat Israel, kan? Dan waktu Harun dan seluruh umat Israel melihat Musa, mereka melihat wajahnya bersinar-sinar dan mereka sekarang ketakutan untuk datang mendekati dia. Tunggu, sama dengan di Bukit Sinai waktu itu kan? Waktu Tuhan ngomong mereka ketakutan. Lihat wajah Musa ketakutan. Waktu Tuhan bilang 10 hukumnya takut. Waktu Musa turun dengan 10 hukum mereka takut. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Bedanya sekarang ini Musa, ini bukan Tuhan, kan? Tapi karakternya Tuhan dipantulkan di wajah Musa dan di 10 hukum. Dan di 10 hukum. Walaupun di 10 hukum itu mereka hanya mengerti letternya, ministration of death, secara tertulis, tapi mereka nggak bisa lihat karakter Bapa yang sempurna yang dipantulkan oleh wajah Musa. Mereka nggak bisa lihat itu. Jadi sebagaimana mereka waktu keluar dari Mesir, mereka nggak ngerti karakter Bapa, waktu karakter Bapa dipantulkan di wajah Musa, mereka masih tidak mengerti sebagaimana waktu mereka keluar dari Mesir. Tentu saja Tuhan memberikan status judgment dan semua itu kan. Tapi kalau mereka tolak, tetap mereka nggak bisa lihat. Tetapi waktu Musa datang berhadapan dengan Tuhan untuk berbicara dengan dia cabut dia punya tudung wajah itu. Tentu saja dia nggak perlu kan. Jadi waktu dia bicara dengan Tuhan, dia nggak perlu tutup wajahnya. Tapi waktu dia bicara dengan orang Israel, dia harus tutup wajahnya. Jadi apa yang tidak bisa dilihat umat Israel waktu melihat wajah Musa? Oke. Mari kita naik ke atas, kita lihat. Tadi ada yang dibilang buta kan? Ada kata buta, ini dia. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka buta. Buta apa? Buta dari prinsip-prinsip 10 hukum yang panjang, lebar, luas, dan dalam. Mereka nggak bisa lihat itu. Dan yang diberikan itu untuk bisa nggak dibutakan adalah judgments. Dan kita tahu judgment dengan statutes kan? Judgment dengan statutes. Jadi mereka nggak bisa lihat karakter Bapa yang diungkapkan melalui statutes dengan judgment atau law of Moses. Musa punya hukum kan? Maknanya Tuhan punya hukum. Musa yang tulis. Kan? Itu yang mereka nggak bisa mengerti. Mereka hanya bisa lihat 10 hukum, dan itu pun sangat cetek mereka bisa lihat. Jadi lebih dalam dari cetek mereka nggak bisa lihat. Dan yang dijelaskan untuk menjelaskan yang dalam itu adalah statute and judgment. Mereka nggak bisa lihat itu. Mereka buta. Nah, kita ulang lagi. Kita kembali lagi ke Musa. Jadi waktu Musa tutup wajahnya, itu sama dengan mereka yang nggak bisa lihat. Jadi mereka buta. Mereka nggak bisa lihat. Artinya mereka nggak bisa lihat apa? Mereka hanya bisa lihat 10 hukumnya, tapi mereka nggak bisa lihat lebih dalam dari 10 hukumnya. Mereka nggak bisa lihat karakter Tuhan yang diuraikan, yang di-expound, dijelaskan, dibuat lebih mengerti daripada hanya 10 itu. Dan itu karakter Tuhan yang lebih dalam. Yang mengungkapkan karakter Tuhan itu lebih daripada yang hanya 10 hukum. Mereka nggak bisa lihat. Dan itu dipantulkan wajah Musa. Makanya Musa nggak tutup 10 hukumnya. Musa tutup wajahnya. Jadi yang mereka nggak bisa lihat ialah yang dipantulkan wajah Musa, sementara 10 hukumnya mereka hanya bisa lihat letternya.
Jadi masih nggak ada bedanya sama dengan waktu keluar dari Mesir. Nggak ada bedanya. Apa sih yang di wajah Musa yang mereka nggak bisa lihat? Kita lihat di 2 Korintus 3:13. Musa menutup wajahnya sehingga umat Israel nggak bisa lihat the end. Nah, kita tahu apa artinya the end kan? Kalau nggak salah tadi malam kita belajar. The end adalah sempurna, complete fulfillment. Sempurnanya righteousness daripada law atau righteousness law. Righteousness-nya law adalah apa? Karakter Bapa yang sempurna adalah the end. Jadi mereka nggak bisa lihat kesempurnaan karakter Bapa yang diungkapkan di dalam hukumnya yang diuraikan oleh Law of Moses yang dipantulkan di wajah Musa. Makanya wajahnya ditutup. Mereka nggak bisa lihat the end di wajahnya Musa. Mereka hanya bisa lihat letter. Dan the end apa? Kalau letter apa? Mereka lihat letter, mereka rasa mati kan? Ini letter ini menuduh kita mati. Artinya mereka hanya bisa lihat apa? Judgment. Mereka hanya bisa lihat judgment. Sementara Tuhan judgment dengan mercy. Mercy itu kan mereka nggak bisa lihat mercy. Mereka bilang kalau lihat hukum mereka harus mati. Dan 2 Korintus 3:14 mereka punya pikiran dibutakan kan. Sampai hari ini masih tertutup wajah banyak orang waktu baca Perjanjian Lama. Artinya kalau Musa hidup di dunia ini sekarang, tetap orang-orang di akhir zaman akan minta Musa tutup wajahnya karena mereka nggak bisa lihat karakter Bapa yang sempurna yang diungkapkan hukum, tapi mereka nggak bisa lihat kesempurnaannya di hukum, mereka hanya bisa lihat yang tidak sempurnanya. Maksudnya nggak sempurna, nggak keseluruhannya. Mereka hanya bisa lihat hukum itu menuduh, judgment, dan yang lebih daripada itu mereka nggak bisa lihat di wajah Musa. Sampai hari ini. Jadi pertanyaannya, apa sih yang mereka nggak bisa lihat? Karakter Bapa yang lebih sempurna? Ya lebih daripada yang mereka bisa lihat. Di 2 Korintus 3:15 dikatakan, sampai hari ini waktu baca Musa, mereka masih ada tudung di hati mereka. Mereka nggak bisa lihat. Dan apa yang mereka nggak bisa lihat? Kalau Injil itu disembunyikan kan? Artinya yang disembunyikan apa bagi mereka? Injil. Dan kalau mereka nggak bisa lihat Injil, kalau mereka tetap tutup wajah mereka waktu baca buku Musa, mereka akan hilang. Artinya orang yang nggak bisa lihat karakter Bapa akan hilang. Kenapa? Karena setan bisa tipu. Karena mereka nggak tahu aslinya sehingga setan bisa tipu. Kalau kamu nggak tahu aslinya, tentu saja gampang untuk di counterfeit kan. Dan apa yang terjadi? Siapa yang membutakan mata mereka? The God of this world. Itu adalah setan. Setan telah membutakan mata mereka sehingga mereka nggak bisa lihat apa? The light of the glorious gospel. Kita tahu glory adalah karakter Bapa, righteousness, glory. Mereka nggak bisa lihat karakter Bapa yang sempurna. Karakter apa? Gospel. Nah, mari kita lihat apa artinya gospel. Gospel adalah ini gospel. Okay? Ini yang mereka nggak bisa lihat. Kita tahu setiap orang yang berdosa harus mati. Kalau orang mati itu bukan gospel. Maksudnya kalau orang berdosa mati itu bukan gospel. Paling kurang saya nggak bisa bilang karena gospel adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Nah, orang yang mati nggak diselamatkan. Jadi gospel itu ialah untuk orang yang harusnya mati nggak mati. Jadi mereka nggak bisa lihat bahwa setelah mereka melanggar, bahwa Tuhan mau selamatkan mereka. Dan wajahnya Musa itu mengungkapkan Tuhan yang mau selamatkan mereka. Jadi kalau mereka nggak bisa lihat bahwa Tuhan mau selamatkan mereka, kira-kira mereka selamat nggak? Makanya dibilang mereka hilang. Dan karakter Bapa yang mau menyelamatkan itulah yang diuraikan oleh statutes dengan judgment. Tapi kalau cuma lihat 10 hukum, saya punya pikiran hanya bisa melihat saya harus mati. Buktinya di Keluaran 20, waktu mereka mendengar 10 hukum, mereka bilang kita mau mati. Mereka nggak bilang, oh walaupun mau mati, Tuhan mau selamatkan. Itu gospel. Mereka nggak bisa lihat itu. Sehingga waktu mereka potong domba, mereka hanya bisa lihat domba yang mati. Mereka nggak bisa lihat bahwa melalui domba ini kamu hidup.
Kan mereka nggak bisa lihat itu. Jadi mereka nggak bisa lihat bahwa Tuhan mau selamatkan mereka, dan untuk selamatkan ialah untuk mereka nggak berdosa. Mereka hanya bisa lihat bahwa mereka tertuduh karena mereka berdosa. Kita lihat ke kutipan berikut. Umat Tuhan yang dia bilang sangat berharga bagi dia, sangat diistimewakan dengan dua sistem hukum. Hukum moral dengan hukum seremonial. Hukum moral ini menunjuk kepada siapa pencipta mereka, agar mereka selalu ingat siapa yang menciptakan semua ini, dan ini berlaku selama-lamanya, dan nggak pernah tidak berlaku. Itu moral law. Nah, kita tahu, moral law itu 10 hukum, tapi 10 hukum itu apa? Apakah cuma 10 prinsipnya atau lebih luas dari 10? Artinya kalau dibilang moral law, itu bicara tentang 10 dengan penjelasan-penjelasan dari the law of Moses. Itu 10 hukum. Yang kita sudah belajar, bahwa the law of the Lord, the moral law, the Ten Commandments adalah the law of Moses. Kita sudah belajar itu. Itulah yang ditolak di 1888 kan? Dan itulah yang bisa dibilang the moral law is the law of Moses. Jadi waktu bilang the moral law, yang mengingatkan kita penciptaan dan semua itu, dan nggak berlaku yang kita baca tadi, itu statutes, judgment, feast, itu semua itu prinsipnya selalu itu. Lalu yang satu adalah ceremonial law. Nah, ceremonial law ini diberikan karena kamu melanggar 10 hukum. Nah, tujuan ceremonial law kan untuk menyelamatkan. Karena kalau orang sudah melanggar 10 hukum, untuk apa mau kasih ceremonial law kalau orangnya sudah mati karena dia sedang membayar upah daripada pelanggarannya. Jadi ini ceremonial law ini diberikan kepada orang yang harusnya mati, supaya dia nggak perlu mati. Sudah ngerti kan? Artinya diberikan kepada dia yang harusnya mati, tapi diberikan kesempatan untuk hidup dan menurut. Dan untuk menurut harus jalankan ceremonial law. Nah, sementara jalankan ceremonial law, tentu saja ceremonial law ini harus ada prinsip keselamatannya kan? Karena dia harus mati dan mau diselamatkan, dan ceremonial law ini kalau dia mengerti, dia bisa lihat bahwa hukum ceremonial law ini menolong dia untuk tidak berdosa. Karena untuk selamat ialah untuk tidak berdosa. Artinya ceremonial law ini penting sekali untuk tidak berdosa. Jadi waktu mereka sembelih domba, mereka lihat bahwa domba ini harusnya mereka yang mati kan? Harusnya mereka yang mati, bukan domba ini. Jadi waktu mereka lihat domba mati, mereka bilang, puji Tuhan. Karena ini mengingatkan bahwa saya harus mati. Artinya, waktu domba mati, itu judgment yang harusnya saya terima. Tapi sekarang judgment itu dipikul oleh domba. Langsung saya bilang, wow, baik sekali. Dan kenyataannya bahwa domba mati, Tuhan masih menjalankan dia punya judgment. Buktinya dombanya mati. Jadi Tuhan tetap judgment. Karena domba mati. Dan karena domba yang mati bukan saya, itu mercy. Jadi waktu domba mati, judgment jalan. Dan karena bukan saya, tapi domba yang mati, itu mercy. Jadi di kematian domba yang melambangkan Tuhan Yesus, saya lihat judgment dengan mercy. Tunggu dulu. Bukankah moral law itu terdiri dari judgment dengan mercy? Dan kalau nggak ngerti itu diuraikan oleh judgment dengan statutes. Sekarang, judgment dengan statutes itu kan yang menjelaskan 10 hukum karakter Bapa, judgment dengan mercy, sekarang saya bisa lihat di ceremonial law. Jadi ada unsur 10 hukumnya di ceremonial law. Dan kita tahu bahwa 10 hukum nggak pernah bisa dipakukan. Jadi prinsip 10 hukum di ceremonial law ini masih dijalankan sekarang, termasuk feast-nya. Walaupun sembelih dombanya nggak perlu lagi karena sudah digantikan Tuhan Yesus. Kan? Tetapi orang-orang di akhir zaman
namanya kayu salib, semua yang ada hubungan dengan Musa dibuang. Dan sementara mereka buang dia punya ceremonial law, yang memang ada patut yang ditiadakan, yaitu domba dibunuh, tapi mereka buang juga prinsip daripada moral law untuk menolong dia melihat judgment dengan mercy, sementara mereka jalankan ceremonial law. Dan kita tahu moral law itu terdiri dari statutes dengan judgment, feast. Sehingga mereka pun buang dia punya feast, karena mereka bilang itu sudah dipakukan ke kayu salib, dan kalau feast dipakukan ke kayu salib, kamu sudah pakukan moral law ke kayu salib. Inilah yang membuat mereka buta sampai hari ini juga. Inilah yang membuat mereka buta. Sehingga orang-orang Yahudi dulu waktu mereka sembelih domba, mereka nggak bisa lihat mercy-nya Tuhan dan judgment-nya Tuhan. Mereka hanya lihat, saya harus bunuh domba. Seakan-akan mereka punya usaha untuk bunuh domba itu yang menyelamatkan mereka. Mereka nggak bisa lihat karakter Bapa waktu mereka sembelih domba. Kan? Orang Yahudi sangat dibutakan. Sehingga mereka hanya bisa lihat kematian domba dan nggak bisa melihat Tuhan Yesus. Sehingga waktu Tuhan Yesus datang, mereka masih buta. Dan itu sebabnya mereka tolak Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat bahwa di ceremonial law itu ada 10 hukum, dan 10 hukum itu nggak berdosa kan? Untuk life, 10 hukum itu memberikan life. Jadi 10 hukum itu glorious kan? Righteous ya. The righteousness of law. Ceremonial juga apa? Glorious. Kenapa? Karena ceremonial law mengungkapkan karakter Bapa dengan sempurna kalau bisa lihat. Jadi ceremonial law yang nggak lagi yang ada hubungan dengan kematian. Tapi yang nggak ada hubungan kematian jalan terus dalam bentuk moral law. Dan feast bicara tentang kehidupan, bukan kematian. Sampai detik ini masih ada yang buta waktu baca tulisan Perjanjian Lama, kan? Dan ini menolong saya, ceremonial law menolong saya untuk bisa melihat rencana Tuhan untuk selamatkan saya. Adam lihat, artinya Adam nggak buta. Adam melihat, artinya Adam nggak buta. Adam melihat Kristus waktu dia melihat binatang menderita sedang terima penalti daripada pelanggaran hukum Jehovah. Jadi Adam waktu mempersembahkan domba, dia nggak buta, dia bisa lihat Kristus punya karakter. Sementara orang Yahudi buta, bikin seremoni yang sama, tapi nggak bisa lihat apa yang Adam, Abraham, Nuh, dan semua bisa lihat. Di akhir zaman juga. Nggak ada bedanya. Jadi Adam melihat the light of the glorious gospel of Christ. Complete full character of God. Waktu dia melihat domba atau binatang-binatang yang menderita. Yang disingkirkan di kayu salib dombanya. Tapi karakter Bapanya yang diungkapkan dalam 10 hukum. Dan konsep itu di ceremonial law-nya. Law Moses-nya jalan terus. Kita nggak pernah mau pakukan karakter Bapa. Kita mau pakukan kematian, dosa, catatan dosa itu yang dipakukan. Selain itu nggak dipakukan. Tuhan Yesus bilang di Matius 5, jangan kamu kasih masuk dalam otak kamu untuk berpikir bahwa saya datang untuk binasakan hukum. Atau prophets kita tahu kan. Prophets adalah apa? Testimoni kan kita belajar. Saya datang bukan untuk membinasakan, saya datang untuk fulfill. Kata lain fulfill apa? The end. Saya datang untuk mengungkapkan karakter Bapa dengan menurut 10 hukum sempurna. Dan untuk bisa sempurna harus mengerti prinsip daripada the law of Moses. Kan? Untuk fulfill, untuk the end, harus mengerti prinsip 10 hukum. Makanya Tuhan Yesus bilang kan, make sure kamu punya righteousness, kamu punya penurutan hukum, pengungkapan karakter Bapa dengan menurut 10 hukum. Jangan seperti orang Farisi, hanya mengerti tulisannya dan bisa secara intelek mengertinya, tapi nggak bisa mengerti secara spiritualnya. Dan kalau kamu melanggar salah satu daripada prinsipnya dan mengajarkan orang lain untuk melanggar juga, kamu nggak akan masuk kerajaan surga. Dan banyak orang nggak mengerti ini. Dan karena nggak mengerti, Tuhan masih kasih kesempatan kecuali sudah mengeraskan hati. Apalagi sudah mengajarkan kesalahan kepada orang dan sudah menguatkan orang dalam
sesuatu yang salah sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Makanya perlu untuk belajar. Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, kita punya righteousness itu sama dengan orang Farisi punya righteousness. Tuhan bilang kamu punya righteousness harus melebihi orang Farisi punya. Nah, orang Farisi punya seperti apa? Semua saya punya righteousness, orang Farisi punya righteousness adalah kotor. Seperti kain lara bahasa Indonesianya. Kain kotor. Semantap itulah kita punya righteousness. Itulah hanya kalau saya mengerti 10 hukum secara letter, seperti kain lara lah saya punya kebenaran. Saya harus memiliki Tuhan Yesus punya righteousness. Karena Tuhan Yesus punya righteousness adalah komplit karakter Bapa yang diungkapkan 10 hukum. Yang banyak orang nggak ngerti. Hanya Kristuslah yang bisa mengungkapkan karakter Bapa dengan menurut 10 hukum tanpa melanggar dalam pikiran pun. Itu yang saya butuhkan. Dan itu saya hanya bisa terima kalau di-declare di Roma 3:25, kebenaran itu dengan saya berikan dosa saya, dan menerima righteousness-nya Kristus, dan mempertahankannya dengan menerima grace melalui iman untuk mempertahankan jubahnya sampai tutup pintu. Karena setelah itu, still. Dan kalau saya bisa melihat karakter Bapa, yang Musa bilang kan, tunjukkan karaktermu, dan dia nggak buta. Kalau saya pun nggak buta dan bisa melihat, itu saya melihat karakter Bapa tanpa dibutakan, tanpa penudung menutupi wajah saya. Waktu saya memandang karakter Bapa, saya dirubahkan karakter saya menjadi sama dengan karakter Bapa. Dari glory to glory. Makanya orang yang buta, yang nggak bisa melihat karakter Bapa, dan kalau bukan karakter Bapa, Bapa yang mana dan karakter yang saya lihat. Bagaimana saya bisa diselamatkan kalau saya dirubahkan menjadi Bapa Yohanes 8 ayat 44. Hanya dengan mengerti hukum Tuhan, law of Moses yang menguraikannya, dan saya memandangnya dengan merenungkannya, menghidupkannya, mempraktekannya, mengajarkannya, membagikannya kepada orang lain, mencintainya. Hanya dengan demikianlah Roh Kudus bisa bekerja dalam saya untuk membentuk saya sesuai dengan apa yang saya lihat, mengerti, dan cintai. Bahan yang Roh Kudus butuhkan untuk merubah saya adalah bahan yang saya lihat dan mengerti dan mau lakukan. Tetapi kalau saya tolak bahannya, saya nggak ada bahan untuk Roh Kudus bisa gunakan untuk mengembalikan karakter Bapa. Semoga kita benar-benar bisa mengerti dan merenungkannya, karena itulah bahannya yang dibutuhkan untuk merubah karakter kita menjadi sama dengan karakter Bapa.